Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya berbagi kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai berkat rohani dalam pakaian imam besar. Berkat rohani dalam pakaian imam besar. Mari kita dapat membuka pembacaan kita bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, kemudian dilanjutkan di ayat 43. Keluaran pasal 28 ayat pertama sampai ayat ke-6, kemudian dia lanjutkan di ayat 43. Saya akan bacakan bagi kita semua. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan bagiku Harun dan anak-anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal di benangnya, buatan seorang ahli. Ayat 43, Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat kembali ayat-ayat yang kita baca pada saat ini, bagaimana firman Tuhan kepada Musa selaku pimpinan bangsa Israel pada saat itu, Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dan Tuhan pada kitab Keluaran pasal 28 tersebut, Tuhan memanggil Musa, memerintahkan kepada Musa untuk membuat suatu pakaian khusus, Bapak Ibu. Pakaian khusus yaitu pakaian imam besar, yang dimana ditujukan kepada Harun dan anak-anaknya. Pakaian imam besar, dan kita melihat bahwa dalam perintah tersebut, ketika membuat pakaian imam besar, ada aspek-aspek rohani yang Tuhan mau sampaikan, Bapak Ibu, yang kiranya menjadi berkat juga bagi setiap kita bersama-sama yang mendengarkan saat ini. Yang pertama, berkat rohani dalam pakaian imam besar, yaitu pakaian imam besar sebagai simbol kemuliaan. Pakaian besar sebagai simbol kemuliaan. Kita dapat membaca dalam ayat yang kedua B, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi pakaian imam besar, Bapak Ibu, merupakan perhiasan kemuliaan. Perhiasan kemuliaan. Kalau kita mendengar perhiasan, identiknya dengan emas, seperti itu, dengan gelang, dengan kalung, kalau kita melihat saat ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika dengan pakaian imam besar, itu juga adalah perhiasan yang sangat luar biasa kerennya, luar biasa mahal pada saat itu. Karena Bapak Ibu ketika nanti membaca ayat-ayat berikutnya, ketika pakaian-pakaian imam besar tersebut seperti baju efod, gamis, dan lain-lain, itu banyak di ornamen-ornamennya dihiasi oleh emas-emas, Bapak Ibu. Oleh emas yang sangat mahal dan sangat indahnya. Jadi memang benar-benar sangat mahal. Dan kalau kita melihat simbol kemuliaan, yaitu perhiasan kemuliaan di dalam pakaian imam besar, kalau kita melihat juga dalam versi King James Version, yaitu for glory and for beauty, untuk kemuliaan dan untuk keindahan, seperti itu. Dan di New International Version NIV dikatakan to give him dignity and honor. Dignity kita tahu bahwa itu adalah martabat, dan honor adalah kehormatan, seperti itu. Benar-benar itu adalah privilege yang luar biasa yang diberikan kepada Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan yang besar
pada saat itu, yaitu jabatan imam besar. Tandanya yaitu dengan pakaian imam besar. Pakaian imam besar. Jadi pakaian imam besar merupakan simbol kemuliaan. Bagaimana kemuliaan yang memerintahkan Allah yang maha mulia, yang memerintahkan Allah yang maha mulia. Dan dalam perintah tersebut, ketika Tuhan memerintahkan untuk melayani, mengemban jabatan sebagai imam, itu adalah panggilan yang sangat mulia. Seperti itu. Dengan kemewahan yang diberikan kepada para imam besar, kita tahu bahwa pakaian imam besar bukan sebagai kepemilikan pribadi, tetapi itu yang akan diteruskan kepada anak-anaknya, diteruskan kepada pengganti-penggantinya, seperti itu. Jadi bukan untuk kesombongan pribadi, karena bukan untuk kekayaan pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang diberikan melalui pakaian imam besar. Seperti itu. Kita melihat bahwa kemewahan pakaian imam besar bukan untuk kesombongan pribadi, melainkan kemuliaan dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan merupakan suatu kehormatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap umatnya dapat melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita bayangkan dalam kehidupan kita saat ini, para hamba Tuhan, setiap kita yang melayani, kita sudah tidak menggunakan pakaian imam besar, benar. Tetapi poin-poin rohani bisa kita pahami dan kita tangkap untuk kita aplikasikan dalam kehidupan pelayanan kita. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan, itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana Tuhan Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi, mempercayakan kita, manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia yang hina, untuk Tuhan angkat, Tuhan layakkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Itu adalah sungguh kemuliaan yang luar biasa, sungguh anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan poin yang kedua, berkat rohani dalam pakaian imam besar, yaitu pakaian imam besar sebagai simbol kekudusan. Pakaian imam besar sebagai simbol kekudusan. Kita dapat membuka kembali di ayat kedua a. Dikatakan, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun. Jadi sinonim dari pakaian imam besar adalah pakaian kudus, seperti Bapak. Jadi memang pakaian imam besar tersebut sangat lekat, sangat identik dengan kekudusan Tuhan, seperti dengan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu di ayat ketiga dikatakan, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Dikatakan dengan Harun mengenakan pakaian imam besar tersebut merupakan suatu simbol bahwa Allah menguduskan Harun. Allah melayakkan Harun untuk dapat melayani Tuhan. Di dalam versi King James Version dikatakan, they make Aaron's garment to consecrate, dalam arti mentahbiskan. Jadi buatlah pakaian untuk Harun untuk menahbiskan, consecrate him that he may minister unto me in the priest office. Jadi supaya dia layak untuk melayani aku, melayani Tuhan di dalam pelayanan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar ketika pakaian imam besar tersebut dibuat, dirancang dan harus dikenakan oleh Harun, itu melambangkan bagaimana simbolis Tuhan yang menguduskan Harun, Tuhan yang melayakkan para imam besar untuk dapat melayani Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha kudus Bapak Ibu. Allah yang benar-benar maha kudus, sangat suci, seperti itu. Dan kekudusannya tidak bisa ternodai sedikit pun. Apalagi dengan dosa-dosa kita Bapak Ibu, sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan masih melayakkan imam besar untuk melayani Tuhan. Dan sisi lain, dari pihak para imam, Harun dan keturunannya, ada mengemban tanggung jawab yang besar Bapak Ibu, untuk menjaga sikap hati, menjaga kekudusan hidup, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayat 30-31 dikatakan, ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditarunyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.
Jadi kita melihat bahwa ketika para imam melayani Tuhan, mereka harus dengan telanjang kaki, Bapak. Jadi mereka tidak boleh sembarangan untuk melayani Tuhan dengan masuk kemah pertemuan dengan mengenakan alas kaki. Alas kaki identik dengan kehinaan, dengan kotor, seperti itu. Jadi benar-benar harus dengan kudus, dengan bersih, benar-benar menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat juga dalam Keluaran 28 ayat 36, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kau diukir seperti meterai kudus bagi Tuhan. Jadi patam merupakan suatu lempengan yang terbuat dari emas yang diletakkan pada bagian serban yang seringkali digulung seperti itu di leher. Serban setiap kali akan melayani di kemah suci seperti itu, entah di leher atau di dahi. Jadi serban itu, dan di bagian depan ada tulisan di ukiran, yaitu kuduslah bagi Tuhan. Dalam pakaian imam besar sangat menekankan tentang kekudusan hidup, dan juga aplikatif dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh sembarangan, Bapak Ibu. Ketika kita melayani Tuhan, itu adalah suatu kehormatan, dan ada tanggung jawab kita untuk kita benar-benar mempersiapkan dengan baik, untuk kita benar-benar mempersiapkan hati kita dengan kekudusan hidup. Kita harus memohon ampun melihat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan kita memohon anugerah Tuhan untuk kita bisa dilayakkan melayani Tuhan. Mari kita mau menjaga bersama-sama kekudusan hidup ketika kita dalam pelayanan dan ketika kita dalam melakukan setiap aktivitas kita, karena aktivitas kita adalah ibadah yang sejati. Mari kita mau terus menjaga kekudusan hidup. Dan yang ketiga, berkat rohani dalam pakaian imam besar, yaitu pakaian imam besar sebagai simbol ketaatan. Kalau kita melihat di ayat 43, dikatakan, Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Jadi di ayat 43 kembali Tuhan menekankan. Jadi ayat pertama sampai 43 merupakan satu kesatuan pesan mengenai pakaian imam besar, Bapak Ibu. Dan di ayat terakhir Tuhan menegaskan kembali untuk Harun dan anak-anaknya, para imam besar, harus mengenakannya ketika melayani Tuhan, ketika akan memasuki kemah pertemuan. Karena apabila tidak, akan membawa kesalahan pada dirinya, akan membawa hukuman, akan membawa konsekuensi yang berat atas kehidupannya apabila tidak memakainya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat, jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Jadi ketidaktaatan para imam besar dengan tidak menggunakan pakaian imam besar dapat berujung konsekuensi, yaitu kepada kematian. Tuhan sangat menekankan perintah ini. Perintah ini bukan suatu perintah yang main-main, tetapi perintah yang sangat serius seperti itu. Di dalam pakaian imam besar, Tuhan mau menekankan untuk manusia, untuk Musa, untuk para ahli pembuat pakaian imam besar, dan Harun serta keturunan-keturunannya harus menaati Tuhan, harus menaati perintah Tuhan. Ketika Musa mendengarkan perintah itu, buatlah pakaian ini, Musa harus melakukannya. Ketika para ahli yang telah Tuhan berikan keterampilan, Tuhan karuniakan kemampuan untuk membuat baju efod dan yang lain-lain dengan begitu megahnya, mereka harus taat melakukannya. Dan ketika Harun dan para keturunannya diberikan percayaan untuk menggunakan pakaian imam besar, mereka harus memakainya. Mereka harus taat pada perintah Tuhan. Ketika mereka tidak taat, mereka akan menanggung setiap tugas, menanggung setiap konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam pelayanan, ketika kita memperoleh perintah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mengetahui bahwa perintah Tuhan selalu ya dan amin. Tuhan memberikan perintah bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah terang bagi setiap langkah hidup kita. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Mari kita mau taat atas setiap perintah Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita taat, kita akan menyaksikan bagaimana rancangan Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Ketika kita taat,
kita tahu bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Dan ketika kita tidak taat, Bapak Ibu, kita harus berhati-hati, karena ada konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, melalui berkat rohani, melalui pakaian imam besar, perenungan pakaian imam besar ini, kiranya menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Ada 3 simbol berkat rohani, yaitu yang pertama tentang kemuliaan, yang kedua tentang kekudusan, dan yang ketiga tentang ketaatan. Biarlah melalui 3 poin ini, kita semakin menyaksikan, kita semakin terkagum akan setiap kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita menyadari akan kekudusan Tuhan, dan haruslah kita benar-benar menjaga hati kita untuk sikap hati yang kudus, terutama ketika kita melayani Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan sangat menekankan ketaatan untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kiranya melalui perenungan kita pada saat ini boleh memberkati setiap kehidupan kita dan mendewasakan kerohanian kita. Tuhan Yesus memberkati.